Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas cerita anime yang judulnya Magi. Oke, nggak perlu panjang-panjang lebar lagi. Langsung saja kita mulai. 23 Burung Puyuh. Ini dia cerita anime Magi. Ingat, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, agar aku bisa jadi orang kaya. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah tempat yang tiba-tiba meledak. Ada seorang anak kecil di sana. Untungnya ada seorang raksasa yang menolong anak itu. Anak itu mengatakan kalau dia lebih baik mati. Dan dia juga bertanya siapa dirinya yang sebenarnya ini. Si raksasa mengatakan kalau dia nggak boleh menjawab pertanyaan itu. Si raksasa juga mengatakan akan mewujudkan satu keinginan si bocah itu, apapun yang bocah itu minta. Kali ini diperlihatkan seorang pria yang bernama Alibaba. Dia sedang bekerja dengan sangat keras. Alibaba mengatakan kalau dia bekerja keras ini agar dia bisa masuk ke labirin. Orang-orang pun menertawakannya. Alibaba membawa barang ke keretanya. Dan tiba-tiba dia melihat seorang bocah yang sedang makan bawaannya. Bocah itu bernama Aladin, yang merupakan seorang pengembara. Alibaba jadi marah ke Aladin. Saat Alibaba memarahi Aladin, datanglah bosnya Alibaba yang ingin mengecek bawaannya. Melihat ada bocah yang masuk ke sana, bos itu memarahi dan menghukum Alibaba. Pada malam harinya, Alibaba beristirahat karena dia lelah setelah dihajar bosnya. Tiba-tiba Aladin muncul di sana. Alibaba jadi marah dengan itu. Karena persediaannya untuk menaklukkan dungeon dimakan oleh Aladin. Alibaba bercerita kalau dungeon itu adalah bangunan sejarah misterius yang muncul di dunia semenjak 14 tahun yang lalu. Orang yang menyelesaikan dungeon itu akan mendapatkan harta kekayaan yang tak terbatas. Di sana juga ada benda sihir, dan yang terbaik di sana ada wadah ajaib yang berisi jin. Keesokan harinya, Alibaba mengusir Aladin yang tidur di rumahnya. Tetapi Aladin tetap mengikuti Alibaba. Aladin bertanya di mana lokasi dungeon itu. Alibaba mengatakan itu di sebuah labirin yang bernama Amon, yang merupakan labirin ketujuh yang muncul 10 tahun yang lalu. Karena itu Alibaba ingin jadi orang yang pertama menyelesaikan dungeon itu, agar dia bisa jadi orang kaya. Kemudian mereka pun jalan-jalan. Saat di jalan, Aladin gak sengaja menabrak seorang wanita. Aladin heran mengapa di kaki wanita itu ada rantai. Alibaba mengatakan kalau itu adalah tanda seorang budak. Aladin menghancurkan rantai itu. Alibaba langsung marah ke Aladin. Dan tiba-tiba datang bosnya Alibaba yang merupakan pemilik dari budak itu. Dia mengancam Alibaba karena Alibaba berani macam-macam dengan budaknya. Si bos itu juga menyiksa budak itu. Aladin jadi marah. Dia pun menggunakan sulingnya. Tiba-tiba muncul tangan raksasa yang menyerang orang-orang. Aladin menamainya itu sebagai Ugo. Mereka pun kabur setelah itu. Alibaba bertanya ke Aladin mengenai sulingnya. Aladin mengatakan kalau di dalamnya ada jin yang bernama Ugo. Mengetahui itu, Alibaba mencoba memanfaatkan Aladin agar dia bisa ke dungeon. Alibaba mengajak Aladin ke tempat enak-enak. Berpindah ke tempatnya bosnya Alibaba, dia di sana melapor ke seseorang yang bernama Jamil tentang keributan yang terjadi sebelumnya. Dia juga melapor kalau ada bocah yang memiliki kekuatan ilusi. Berpindah ke tempatnya Alibaba, setelah dia pulang dari enak-enak, dia bertemu dengan bosnya. Bosnya menyuruh ganti rugi atas kejadian sebelumnya. Karena itu sekarang Alibaba lanjut bekerja dengannya.
Kali ini dia bekerja membawa minuman anggur. Aladin juga ikut dengannya. Di sana ada juga sekumpulan budak yang sedang dikurung, termasuk juga budak wanita yang mereka temui sebelumnya. Mereka menempuh perjalanan yang panjang, namun tiba-tiba jalannya rusak. Ternyata di sana ada monster yang menyerang mereka. Mereka pun kabur. Si budak wanita itu jatuh bersama seorang anak kecil. Ibu dari anak itu mencoba menolongnya, namun dicegah karena bahaya. Alibaba berharap akan ada seseorang yang akan menolong mereka. Setelah menunggu beberapa saat, Alibaba menghajar bosnya. Dan dia langsung ke tempat monster itu untuk menyelamatkan mereka. Melihat itu, Aladin memanggil Ugo untuk menyelamatkan mereka. Alibaba berhasil membawa mereka keluar. Namun sekarang Alibaba yang terjebak. Alibaba berpikir kalau dia akan mati. Namun Aladin menggunakan sorban ajaibnya. Sorban itu pun terbang bersama dengan Aladin. Dan dia berhasil menyelamatkan Alibaba. Ternyata dari kejauhan Jamil memantau mereka. Berpindah di bagian awal, di mana saat Aladin meminta sesuatu ke raksasa, ternyata Aladin meminta untuk jadi temannya si raksasa. Kembali ke masa kini, Aladin juga meminta ke Alibaba untuk menjadi temannya. Bosnya Alibaba marah ke mereka berdua. Mereka pun kabur bersama dengan Ugo. Sekarang mereka akan menuju ke dungeon, di mana ini menjadi awal mula petualangan Aladin dan Alibaba yang akan menggemparkan dunia suatu hari nanti. Saat malamnya, mereka akhirnya sampai ke dungeon. Alibaba memperingatkan Aladin kalau di dungeon ini sangat berbahaya. Dan tidak ada seorang pun yang berhasil keluar sebelum menyelesaikan misinya. Tiba-tiba Aladin pingsan dan mendorong Alibaba. Mereka pun sekarang masuk ke dungeon itu. Aladin akhirnya sadar. Namun tiba-tiba ada kobaran api yang sangat besar. Untungnya mereka berhasil selamat. Kalau terlambat 1 detik saja, mereka pasti akan tewas. Berpindah ke tempatnya Jamil, dia juga tiba di dungeon itu. Dia berniat masuk ke dalam dungeon itu. Kembali ke tempatnya Aladin, Aladin menggunakan kekuatan Ugo agar dia bisa lolos dari jebakan. Setelah itu, Aladin tiba-tiba jadi lemas. Ternyata dia membutuhkan banyak energi untuk memanggil Ugo. Dan cara mengatasinya itu dengan makan makanan yang banyak. Alibaba mencoba mencari makanan. Namun tiba-tiba Aladin dimakan oleh monster. Alibaba mencoba menyelamatkan Aladin. Namun monster itu memanggil teman-temannya. Alibaba pun bertarung dengan monster itu. Namun tiba-tiba semua monster itu bersatu. Kini mereka jadi lebih besar. Monster itu menyemburkan api. Mereka pun bersembunyi. Aladin memanggil Ugo untuk bertarung. Aladin mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dan mereka pun akhirnya menang. Setelah itu Aladin pingsan. Alibaba merawat Aladin. Alibaba mencoba menggunakan serulingnya Aladin. Namun itu gak bereaksi sama sekali. Alibaba juga heran dengan tulisan aneh yang di seruling itu. Alibaba menyadari kalau dia gak tahu apa-apa tentang Aladin. Karena itu dia berencana untuk lebih mengenal Aladin. Dan juga mengungkapkan tujuan yang sebenarnya masuk ke dungeon. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki. Ternyata itu adalah Jamil. Tiba-tiba muncul budak wanita di hadapannya Alibaba. Ternyata dia berada di kelompoknya Jamil. Jamil menghampiri Aladin dan mengatakan kalau Aladin itu adalah seorang magi. Dia pun membawa Aladin.
Alibaba mencoba mencegahnya, namun Jamil menyuruh pengawalnya untuk bertarung dengan Alibaba. Alibaba berhasil menang melawan orang itu. Jamil menyiksa pengawalnya karena dia kalah. Jamil mengajak Alibaba untuk masuk ke kelompoknya. Jamil membawa mereka ke sebuah tulisan. Alibaba mengatakan kalau itu adalah bahasa Toram. Jamil jadi terkejut karena hanya orang yang berpendidikan tinggi yang bisa membacanya. Alibaba mengatakan kalau tulisan itu berisi cara melewati jebakan. Jamil pun menyuruh Alibaba untuk melewati jebakan itu. Untungnya Alibaba berhasil lolos. Dan dia berhasil mematikan jebakan itu agar semua orang bisa lewat. Namun tiba-tiba jebakan itu menyerang Alibaba. Jamil pun berpikir kalau Alibaba itu telah tewas. Aladin akhirnya terbangun. Jamil meminta ke Aladin untuk menyerahkan sulingnya agar Jamil bisa melanjutkan perjalanan. Jamil menyuruh si budak wanita yang bernama Morgiana untuk bersama dengan Aladin. Aladin mencoba untuk akrab dengan Morgiana. Dan diketahui kalau Morgiana itu berasal dari benua gelap. Morgiana mengatakan kalau julukan benua gelap itu adalah hinaan bagi kampung halamannya. Padahal sebenarnya tempat itu adalah tempat yang sangat indah. Aladin mengajak Morgiana untuk pergi ke kampung halamannya Morgiana. Namun Morgiana mengatakan kalau itu mustahil. Karena sekarang Morgiana adalah seorang budak. Aladin mencoba melepaskan lagi rantainya Morgiana. Morgiana mengatakan kalau nggak cukup dengan cara itu. Morgiana juga mengatakan kalau Alibaba telah tewas terkena jebakan. Aladin jadi sedih. Namun tiba-tiba Alibaba muncul. Ternyata dia berhasil lolos. Karena Alibaba telah mengetahui arti sebenarnya dari tulisan yang di dinding sebelumnya. Alibaba pun membawa Aladin pergi. Morgiana mencoba mencegahnya, namun dia gagal. Sekarang Aladin dan Alibaba telah sampai di gerbang terakhir dungeon. Mereka pun masuk bersama ke sana. Sesampai di sana, mereka kaget melihat suasana di sana seperti di sebuah kota. Tetapi mereka masih berada di dalam labirin karena masih ada atapnya. Sedangkan di tempat Jamil, dia sedang kesusahan karena nggak ngerti kondisi di sekitarnya. Kembali ke tempatnya Aladin dan Alibaba, Aladin menyadari kalau tempat ini bernama Necropolis. Dia tahu karena dulu Ugo pernah bercerita tentang tempat yang mirip seperti ini. Alibaba nggak menyangka kalau Ugo itu bisa bicara. Aladin mengatakan kalau dia belum bisa mengeluarkan Ugo secara utuh. Mereka akhirnya sampai di suatu tempat yang diduga sebagai ujung labirin. Mereka kaget tiba-tiba ada pengawalnya Jamil yang sedang terluka di sana. Tiba-tiba Morgiana juga menyerang Aladin. Ternyata Morgiana telah sampai di tempat itu bersama dengan Jamil. Jamil menyuruh Morgiana untuk ke tempatnya Aladin. Sedangkan Jamil akan bertarung melawan Alibaba. Mereka pun akhirnya bertarung. Jamil mengatakan kalau dia telah dilatih teknik pedang kerajaan yang hanya dikuasai oleh kaum bangsawan. Jamil mencoba menyerang Alibaba. Namun Alibaba berhasil menghindari semua serangan itu. Malahan Alibaba yang menyerang. Dan dia berhasil menjatuhkan Jamil. Dan Jamil menyadari kalau teknik yang dipakai Alibaba itu merupakan teknik berpedang kerajaan. Bahkan itu merupakan teknik tingkat tinggi. Karena merasa nggak bisa menang, Jamil memanggil Morgiana untuk membantunya. Morgiana melompat ke tempatnya Alibaba dalam sekejap. Kemudian Alibaba mengajak Morgiana untuk mengkhianati Jamil. Tetapi Morgiana malah menghajar Alibaba. Saat Alibaba terjatuh, Jamil pun menghajar Alibaba. Kemudian Jamil menyuruh Morgiana untuk membunuh Alibaba. Morgiana jadi ragu mendengarnya.
Tetapi karena Morgiana takut dengan Jamil, dia mencoba untuk membunuh Alibaba. Saat Morgiana hampir membunuh Alibaba, tiba-tiba pedangnya menghilang. Ternyata itu adalah kekuatan dari Aladin. Aladin juga meminta ke Jamil untuk menyerahkan sulingnya. Tetapi Jamil nggak mau menyerahkannya. Dia menyuruh Aladin untuk mengambil sendiri. Tiba-tiba tubuh Aladin bercahaya. Dia mengeluarkan sesuatu untuk menahan Morgiana. Melihat itu, Jamil menyadari kalau Aladin itu adalah salah satu penyihir pencipta dunia yang biasanya disebut dengan magi. Dan magi akan memilih seorang raja untuk bersamanya. Jamil berharap kalau Aladin akan memilihnya. Dia menyuruh Morgiana untuk menyerang Aladin. Namun serangan itu sia-sia. Aladin menuju ke arah Jamil untuk meminta sulingnya. Aladin mengatakan kalau Jamil itu nggak layak. Jamil merasa kalau usahanya selama ini adalah sia-sia. Saat Aladin bersalaman dengan Alibaba, tiba-tiba muncul cahaya. Seorang jin pun muncul di sana. Jin itu mengatakan kalau Alibaba adalah seorang raja. Dan dia menyatakan kalau Alibaba dan Aladin telah berhasil menyelesaikan dungeon itu. Amon juga mengatakan kalau tujuannya di dunia ini adalah untuk memilih raja yang sebenarnya, yang akan dicintai oleh jiwa Sulaiman. Aladin juga bertanya mengenai jiwa Sulaiman itu. Namun tiba-tiba terjadi gempa. Itu karena ada seseorang yang mencoba menyegel dungeon itu. Amon menunjukkan jalan keluar. Aladin, Alibaba, dan Morgiana pergi dari dungeon itu. Dungeon itu pun akhirnya runtuh. Orang misterius yang menyegel dungeon itu juga pergi. Alibaba sangat berterima kasih ke Aladin karena berkatnya dia berhasil menyelesaikan dungeon ini. Karena itu Alibaba mengajak Aladin untuk ikut berpetualang bersamanya. Aladin pun mau mengikutinya. Petualangan Aladin dan Alibaba yang menggemparkan dunia pun akhirnya dimulai. Oke, sekian dulu alur cerita anime magi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.